pemirsa, usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis dalam revisi Undang-Undang TNI menuai kontroversi. Mabes TNI mengusulkan prajurit boleh terlibat dalam kegiatan bisnis. Usulan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksda Kresno Buntoro, pada tanggal 11 Juli 2024. Dalam Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini, aturan prajurit dilarang terlibat kegiatan bisnis tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang TNI huruf C. TNI pun mengusulkan pasal itu dihapus melalui revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas di DPR. Kresno mengatakan saat istrinya memiliki usaha, dalam hal ini membuka warung, dirinya mau tidak mau terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Istri saya itu, aku kan pasti mau nggak mau terlibat, aku nganter belanja dan sebagainya, kan begitu. Lah terus apakah kemudian ini eksis kan gitu? Sekarang ini kalau saya diperiksa, saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang. Mestinya adalah yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit mau buka warung kelontong aja. Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi mengatakan munculnya pencabutan larangan prajurit TNI berbisnis tak lepas dari keinginan agar ada kesetaraan antara prajurit TNI dan Polri. Selama ini Polri memiliki aturan yang memperbolehkan anggotanya untuk berbisnis, namun TNI belum ada. Nah, soal bagaimana secara norma dituangkan dalam undang-undang, saya rasa karena TNI dan Polri ini adalah organisasi yang sifatnya koersif. Koersif itu adalah memiliki kemampuan senjata. Dia ini bukan seperti sipil biasa. Apapun yang nanti akan diputuskan, itu harus setara. Karena jangan sampai juga misalkan di kepolisian itu ada PP 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin Polri. Di tahun 2003 itu memang dilarang bahwa Polri itu tidak boleh anggota Polri itu untuk berbisnis. Tetapi di Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi Polri, dalam pasal 2 ayat 1 itu polisi itu diperkenankan untuk membuka usaha atau bisnis sampingan. Jadi ini kan ada nanti jangan sampai ada kecemburuan pada institusi yang pemegang senjata. Kok polisi boleh, kenapa kita tidak? Nah, yang polisi ini tidak diatur di dalam undang-undang tetapi di dalam Perkap. Jadi memang idealnya ini harus setara. Jangan sampai ada institusi yang diperbolehkan, dia memegang senjata juga, tetapi yang tadi yang disampaikan dengan contoh-contoh segala macam itu secara saklek itu dilarang. Nah, menurut saya idealnya ini diatur di dalam peraturan di bawah undang-undang yang lebih detail lagi, itu diturunkan. Jadi secara garis besar mungkin kami setuju bahwa pasal tersebut harus tetap ada. Pemirsa, analis militer Al-Araf menyatakan munculnya usulan penghapusan larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis dalam RUU TNI adalah bentuk kemunduran dalam meningkatkan profesionalisme TNI. Menurut Al-Araf, profesionalisme TNI terbentuk bila tetap fokus pada tugas utamanya menjaga pertahanan negara. Itulah mengapa reformasi mengamanatkan TNI kembali kepada fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Direkrut, dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk perang, untuk menjaga pertahanan negara. Oleh karenanya, masyarakat melalui pajaknya memberikan melalui anggaran negara, supaya mereka kuat alutsistanya, supaya mereka sejahtera. Supaya apa? Supaya mereka fokus, Mas, untuk menjadi prajurit yang profesional, untuk menjadi tentara yang profesional. Nah, semua teori yang menjelaskan tentang fungsi dan tugas militer telah menyebutkan bahwa tentara yang profesional itu adalah tentara yang hanya fokus untuk menjalankan fungsi pertahanan negara, menghadapi ancaman perang. Tidak diperuntukkan untuk berbisnis, tidak diperuntukkan untuk berpolitik. Nah, itulah yang menjadi komitmen politik reformasi 98. Sekian banyak mahasiswa demonstrasi pada era 1998. Salah satu isunya adalah ingin mengembalikan militer ke dalam fungsi aslinya sebagai pertahanan negara. Karena pride menjadi militer dan serdadu itu adalah menjadi seorang tentara yang profesional.
Nah, oleh karena itu, kehendak-kehendak untuk berpolitik dan berbisnis dilarang di dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Itu adalah bagian dari komitmen reformasi. Kalau itu dihapus, itu sama saja DPR dan pemerintah sedang mengembalikan format militer seperti pada masa lalu. Sedang tidak ingin membangun tentara yang profesional.